Sobat Kairos yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memperingati Paskah di hari Minggu yang lalu. Dan itu menjadi satu momentum bagi kita untuk tidak ragu-ragu bahwa Yesus Kristus adalah Sang Penebus dosa-dosa manusia yang diutus oleh Allah ke dalam dunia ini. Ini patut kita imani. Karena apa? Karena seluruh manusia, umat manusia di seluruh dunia ini membutuhkan juru selamat. Dan kita mengenal Yesus sebagai juru selamat, yaitu membebaskan belenggu dosa dan maut, sehingga barang siapa yang percayanya menerima kehidupan yang kekal. Dan Petrus juga mengungkapkan bahwa keselamatan itu dengan darah Kristus yang diungkapkan sama setara dengan darah anak domba yang tak bercacat dan tak tercela ketika mengkorbankan, mempersembahkannya kepada Allah untuk keampunan dosa manusia. Sobat Kairos yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang terjadi pada Yesus, khususnya dalam mencurahkan darahnya dalam penderitaan di kayu salib, itu merupakan satu hal yang sudah dinubuatkan lama, sehingga Petrus tidak ragu lagi untuk menunjuk bahwa Yesus yang berdarah itu, memiliki bilur-bilur itu, itulah yang menjadi jalan korban untuk persembahan kepada Bapa di surga. Kalau di dalam Yesaya 53 tentang hamba yang menderita menyelamatkan manusia. Dan bahkan kita tahu peristiwa tentang domba ini juga pada Keluaran pasal 12, di situ berbicara tentang darah anak domba yang disembelih, yang telah dipakai, digunakan untuk mengoles yang namanya palang pintu rumah orang Israel. Maka setiap pintu-pintu yang sudah dioles dengan darah, maka mereka selamat dari kematian, selamat dari kemusnahan. Dan barang siapa yang tidak memiliki olesan darah domba tersebut, maka mereka akan mengalami hukuman. Ini yang terjadi sehingga peristiwa itu disebut dengan Paskah yang dilewati. Nah, oleh karena itu darah Yesus pada teks ini menyelamatkan kita. Darah Yesus hadir dalam kehidupan kita. Percaya kepadanya, yakin kepadanya, beriman kepadanya. Darah Yesus itulah hadir dalam hidup kita, sehingga seluruh kuasa iblis, kuasa dosa dan kuasa maut lewat, tidak akan menguasai hidup orang Kristus. Oleh karena itu, pesan firman Tuhan hari ini, hiduplah di dalam Kristus, karena Dia juru selamat kita. Hiduplah dalam Kristus. Jangan sampai hidup kita tanpa Kristus sedetik pun. Kalau hidup tanpa Kristus, maka ada 3 hal yang akan dialami orang-orang yang hidup tanpa Kristus. Yang pertama, dia akan hidup dalam kebodohan, mencari Tuhan, mencari Allah, mencari keselamatan, tidak dapat karena hanya di dalam Kristus. Yang kedua,
Orang yang hidup tanpa Kristus, kehidupannya akan dikuasai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu, kedagingan, bahkan hal-hal yang duniawi, itu yang menjadi target kehidupannya. Dan yang ketiga, orang-orang yang hidup tanpa Kristus, maka hidupnya akan sia-sia. Karena apa? Tidak ada tujuan. Tidak ada tujuan. Untuk apa saya hidup? Kalau tidak hidup dalam Kristus, mereka tidak akan memperoleh tujuan. Maka itu, jangan sia-siakan hidup yang penuh dengan anugerah ini. Dia menganugerahkan keselamatan bagi kita 100% karya Allah dalam Yesus Kristus, tanpa ikut campurnya kita untuk membantu keselamatan tersebut. Kristus memberikan kepada kita menjadi jembatan hubungan Allah dengan manusia, manusia dengan Allah. Jangan sia-siakan hidup yang penuh dengan anugerah ini. Miliki persekutuan yang baik dengan Allah. Miliki cara hidup yang baik. Mengikuti jejak Kristus. Jauhi hawa nafsu kedagingan. Tetaplah bersukacita karena Tuhan. Karena Dia sudah memberikan kemenangan bagi kita dan keselamatan bagi kita semua. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati.